Puluhan hektar tanaman buah semangka di Kabupaten Jember, Jawa Timur terserang hama saat pergantian musim kemarau ke musim hujan. Akibatnya pertumbuhan buah semangka terganggu dan petani pun rugi puluhan juta rupiah. 50 hektar lebih tanaman buah semangka milik petani tradisional di Desa Langkap, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, terserang hama virus daun. Virus ini ditandai dengan mengeringnya daun tanaman, yakni daun menguning, mengerut, dan keriting. Tanaman menjadi rusak dan kerdil sehingga pertumbuhan buah semangka menjadi lambat. Keriting. Untuk buahnya gimana, Pak? Nggak bisa besar. Kecil ya? Ya, kecil. Ini umurnya kan 46. Biasanya tinggal 15 hari lagi panen. Buktinya agak gini. Berbagai upaya telah dilakukan petani, salah satunya dengan menambah air, pupuk, dan penyemprotan cairan untuk daun. Namun tidak membuahkan hasil dan tanaman buah semangka tetap rusak. Dipastikan petani mengalami gagal panen dan rugi hingga puluhan juta rupiah. Karena dalam 1 hektar tanaman semangka membutuhkan biaya produksi hingga 45 juta rupiah. Biasanya kalau 1 hektar, kalau 100 juta bisa. Pembiayaan kan tadi sekitar 45 gitu. Antara 100 juta atau 90 sudah gini Mas ya. Tapi kalau maksimal ya, tapi kalau seperti ini kira-kira dapat berapa? Bisa tidak dapat apa-apa Mas ya. Kan sudah wis keriting, gagal panen ini. Petani hanya pasrah dengan kejadian yang sudah 3 kali terjadi dan belum diketahui obat apa yang mampu memberantas virus ini. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Nah, dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa 50 hektar sawah dari petani semangka di Desa Langkap, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember terserang hama virus. Hama virus ini yaitu hama virus daun yang mengakibatkan daun mengkerdil, mengkerut, sehingga tidak membuat pohon semangka tumbuh secara maksimal. Nah, akibatnya petani tidak dapat maksimal dalam menghasilkan semangka. Selain permasalahan yang telah dijelaskan oleh teman saya, permasalahan lain yang dialami oleh petani yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas semangka yang telah terserang hama tidak membuahkan hasil dan tanaman semangka tetap rusak. Nah, upaya-upaya yang telah dilakukan petani tersebut antara lain adalah menambah air, pupuk, dan penyemprotan cairan untuk daun. Nah, melanjutkan dari teman saya, karena panenannya yang tidak maksimal, para petani tidak mendapatkan biaya balik modal, bahkan mengalami kerugian hampir puluhan juta rupiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi dari hama yang terjadi pada pertumbuhan semangka, yaitu dengan cara penggunaan insektisida. Insektisida atau pengawas serangga adalah bahan-bahan kimia yang bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga. Insektisida ini dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, perkembangbiakan, tingkah laku, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan, serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung kematian terhadap serangga yang mengganggu pertumbuhan semangka. Insektisida ini juga termasuk dari salah satu pestisida. Masalahnya bukan karena tidak bisa diatasi, tapi buah semangka itu gagal panen karena adanya hama. Petani sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan penyiraman, pemberian pupuk, dan lain-lain. Tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Karena apa? Karena upaya sudah dilakukan oleh petani itu gak ada hasilnya, sehingga solusi yang tepat bagi petani dalam menghadapi masalah seperti ini yaitu dengan diversifikasi tanaman, penggunaan teknologi pertanian yang tepat, atau konsultasi dengan pakar pertanian. Misalnya, petani dapat mempertimbangkan diversifikasi tanaman dengan menanam tanaman lain selain semangka, seperti jagung, kacang kedelai, atau kacang tanah untuk mengurangi risiko kegagalan panen, dan bisa juga menggunakan obat yang dapat membasmi hama seperti
pestisida. Namun demikian, penggunaan pestisida harus sesuai ketentuan. Tanaman semangka dapat mengalami kerugian akibat penyakit yang mengakibatkan produksi buah semangka itu menurun. Para petani dapat menggunakan berbagai solusi. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan metode certainty factor untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman semangka. Metode ini dapat membantu para petani dalam mendeteksi penyakit tanaman semangka dan memberikan solusi penanganannya dengan menggunakan metode certainty factor. Selain itu, program asuransi seperti asuransi usaha tani padi juga dapat membantu petani untuk minimalisir kerugian akibat gagal panen dan memberikan kepastian adanya jaminan modal biaya produksi untuk penanaman berikutnya. Dalam budidaya semangka, penting untuk petani memahami bahwa tanaman semangka dapat mengalami kerugian akibat penyakit yang menyerangnya. Oleh karena itu, para petani perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat minimalisir kerugian tersebut, seperti penerapan metode diagnosis penyakit dan perlindungan melalui asuransi. Peran Dinas Pertanian terkait rusaknya budidaya semangka akibat serangan hama. 1. Dinas Pertanian bertanggung jawab untuk memonitor dan memantau kondisi pertanian termasuk budidaya semangka. Dengan pemantauan yang baik, mereka dapat mendeteksi secara dini potensi serangan hama pada tanaman semangka. 2. Dinas Pertanian dapat memberikan penyuluhan kepada petani mengenai metode pengendalian hama yang efektif dan praktik pertanian yang berkelanjutan untuk mencegah serangan hama pada budidaya semangka. 3. Dinas Pertanian bisa terlibat dalam penelitian dan pengembangan metode pengendalian hama yang lebih inovatif dan efisien untuk budidaya semangka. Ini dapat mencakup penggunaan varietas tahan hama atau metode organik yang ramah lingkungan. Peran stakeholder selanjutnya yaitu dari peran petani penyuluhan lapang. Dengan menghadapi fenomena kasus petani semangka gagal panen akibat adanya serangan hama ini, sebagai petani penyuluh lapang bisa melakukan pemberdayaan di tingkat petani setempat melalui perantara gabungan kelompok tani atau kelompok tani yang ada di desanya, seperti contohnya dengan mengadakan kegiatan pembinaan ataupun penyuluhan dengan tema bagaimana cara dalam mengatasi serangan hama penyakit pada tanaman semangka yang baik dan benar, sehingga kemungkinan kecil untuk gagal panen atau turunnya hasil produksi dan petani tidak sampai mengalami kerugian yang sangat banyak. Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani merupakan kelembagaan pertanian yang dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertanian dari sektor permodalan hingga pengolahan hasil pertanian. Fungsi Gapoktan sendiri yaitu yang pertama, merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti kuantitas, kualitas, dan harga. Lalu yang kedua adalah penyediaan saprotan atau sarana produksi pertanian seperti pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dan lainnya, serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya. Lalu yang ketiga adalah penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit atau pinjaman kepada para petani yang membutuhkan. Dan yang keempat, melakukan proses pengolahan produk para anggota, yaitu penggilingan, pengolahan, pengepakan, dan yang lainnya, yang dapat meningkatkan nilai tambah. Lalu yang kelima, ada penyelenggaraan perdagangan, memasarkan atau menjual produk petani kepada pedagang industri hilir. Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan berfokus kepada sasaran yang jelas. Gabungan kelompok tani dapat berperan dalam mengatasi buah semangka yang gagal panen akibat terserang hama dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota kelompok tentang pengenalan hama, siklus hidup, dan strategi pengendalian yang efektif. Lalu yang kedua ada pengadaan bersama. Melakukan
pengadaan bersama sumber daya seperti pestisida atau insektisida untuk memastikan ketersediaan dan harga terjangkau bagi semua anggota kelompok. Lalu yang ketiga ada monitoring bersama, melakukan pemantauan bersama terhadap tanaman untuk mendeteksi dini tanda-tanda serangan hama dan menerapkan tindakan pengendalian sebelum merugikan. Lalu yang keempat ada praktik pertanian terpadu, menerapkan praktik pertanian terpadu yang menggabungkan penggunaan pestisida dengan metode organik dan upaya pencegahan seperti rotasi tanaman. Dalam menghadapi kerugian akibat terserangnya hama, gabungan kelompok tani dapat melakukan solidaritas keuangan, seperti membentuk dana atau asuransi bersama untuk membantu anggota yang mengalami kerugian akibat gagal panen. Yang kedua ada bantuan teknis, memberikan bantuan teknis dan konsultasi dari ahli pertanian untuk membantu memulihkan tanaman dan mengurangi dampak kerugian. Lalu selanjutnya ada diversifikasi pertanian, mendorong diversifikasi pertanian agar kelompok tidak sepenuhnya bergantung pada satu tanaman, sehingga jika satu tanaman gagal, sumber pendapatan dapat tetap beragam. Dengan kolaborasi dan koordinasi yang baik, gabungan kelompok tani dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mengatasi tantangan pertanian, termasuk kerugian akibat serangan hama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.